Lo ngerasa gak sih akhir-akhir ini otak lu tuh gak kayak dulu lagi? Dulu bisa baca buku berjam-jam, ngerjain tugas berjam-jam, nonton film 2 jam pun bisa sampai tamat. Nah sekarang, kayaknya baca artikel 1 halaman aja bawahnya males gitu. Ngerjain tugas juga paling ntar aja lah di sekolah. Nonton film panjang, kayaknya lebih asik nonton alur ceritanya deh. Entah kenapa sekarang tuh orang gatal banget kalau belum megang HP. Ngecek notif, scroll TikTok, scroll YouTube Short, atau main game lah. Dan ketika lu udah megang HP, ngaku deh, pasti waktu berasa jadi lebih cepet kan. Tahu-tahu udah sejam aja. Nah itu tuh bisa jadi lo tuh sedang mengalami yang namanya brain rot. Kondisi dimana otak lu terbiasa menerima informasi yang cepat, dangkal, dan terus menerus sampai lo kesulitan untuk fokus, berpikir, atau bahkan menikmati keheningan. Kalau lo ngerasa kayak gitu, lo nggak sendirian. Gue juga pernah kayak gitu kok. Jadi gue gak bakal ngejudge lo. Gue pengen supaya kita tuh sama-sama sadar dan bangkit, terutama buat Gen Z, karena masa depan lo masih sangat panjang dan akan ditentukan dari kebiasaan lo hari ini. Kenapa Gen Z yang paling rentan mengalami brain rot? Karena Gen Z itu lahir dan tumbuh bareng internet, besar di era YouTube Kids, TikTok, Reels, autoplay, dan algoritma. Sejak kecil, Gen Z ini disuguhkan dengan konten yang super cepat, super lucu, super instan, dan tanpa sadar itu semua membentuk cara otak bekerja. Gen Z akhirnya jadi generasi yang terbiasa dengan kecepatan, tapi kehilangan kedalaman. Dan lo tahu nggak, Indonesia dikabarkan akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Singkatnya adalah periode di mana jumlah penduduk yang produktif yang bisa kerja itu lebih banyak daripada yang nggak produktif kayak anak-anak atau lansia. Dan itu sebagian besar adalah Gen Z. Tapi gimana kalau ternyata mayoritas dari orang-orang yang produktif ini kena yang namanya brain rot? Nggak bisa fokus, nggak bisa mikir panjang, nggak bisa kerja lama-lama, hobinya cuma main HP doang. Apakah itu masih bisa disebut dengan bonus? Atau justru bakalan jadi bencana yang bikin Indonesia tuh jadi makin terpuruk? Nah, gue tuh pengen ngomongin masalah brain rot ini bukan cuma masalah kebiasaan main HP doang, tapi pola pikir satu generasi. Dan kalau kita nggak sadar dari sekarang, kita bisa kehilangan masa depan yang seharusnya jadi milik kita, termasuk masa depan lu juga. Sebelum kita bahas kenapa kita bisa terjebak dalam siklus yang namanya brain rot ini, kita perlu kenalan dulu nih sama yang namanya dopamin. Buat yang belum tahu dopamin itu apa, gampangnya dopamin itu semacam zat kimia yang ada di otak yang bikin kita tuh ngerasa senang atau puas gitu. Kayak semacam reward system gitu loh. Misalnya waktu lo berhasil ngerjain tugas yang udah lo tunda berhari-hari, pasti rasanya tuh lega banget kan. Atau pas lo nge-gym mau ngelakuin set terakhir lo yang sangat menyiksa itu, tapi pas lo bisa kelarin set itu, pasti muncul rasa puas atau seneng kan. Nah itu tuh dinamakan dengan dopamin. Nah sekarang mari kita flashback ke belakang jauh sebelum adanya teknologi. Orang zaman dulu dapat dopamin itu cuma kalau habis berburu, nemuin makanan, atau berhasil selamat dari bahaya. Prosesnya tuh panjang, menegangkan, penuh dengan usaha, dan rasa puas itu datang setelah kerja keras. Dan itu yang bikin dopamin jadi terasa sangat berarti. Nah sekarang cuma scroll TikTok, nemu video lucu 15 detik, lalu kita ketawa ketiwi, dapat dopamin. Buka Instagram, lihat likes nambah, itu juga dopamin. Kita dapetin dopamin tuh caranya gampang banget gitu, instan banget, dan paling sering juga. Bisa dibilang kita tuh boros sama dopamin. Ya walaupun dopamin itu bukan sesuatu yang bakalan habis ya, tapi kalau kita terlalu sering dapetin dopamin, maka otak akan mengalami yang namanya desensitisasi. Jadi rasa senang atau puas yang dulu kerasa banget,
sekarang jadi biasa aja. Karena otak lu udah kebanyakan hadiah yang murahan yang lu dapet dari konten-konten pendek. Contohnya, lo mungkin sekarang jadi nggak bisa nonton film panjang kayak Oppenheimer atau Interstellar. Kayak baru mulai 10 menit aja udah bosen, pengen buka HP, scroll TikTok, atau skip ke bagian yang serunya doang. Karena terbiasa dapetin dopamin cuma 15 detik dari konten pendek. Dan lu tahu nggak, ketika lu mulai suka konten-konten receh di sosial media, algoritma tahu itu. Jadi setiap kali lu nonton video brain rot, video yang absurd, cepat, dangkal, algoritma itu nyatet, oke, dia suka ini nih. Dan dia bakalan kasih lu lebih banyak, lebih cepat, lebih ekstrim. Akhirnya lu makin betah deh di sana, makin tenggelam di sana. Brain rot itu bukan cuma soal TikTok atau YouTube Short aja. Ini soal gaya hidup secara keseluruhan. Coba lu pikirin, kapan terakhir kali lu diem tanpa distraksi, nggak denger musik, nggak buka chat, nggak nonton apa-apa, cuma diem dan mikir kayak bapak-bapak di pagi hari yang duduk di kursi sambil menikmati alam sekitar? Gue yakin nggak ada, kalaupun ada pasti dikit banget. Dan parahnya lagi, brain rot ini merembet ke tempat lain. Kayak kalau kita lagi kumpul bareng, bukannya ngobrol malah sibuk main HP masing-masing. Mau makan aja harus sambil buka HP, atau pengen tidur aja harus nyalain YouTube dulu. Seolah-olah lu tuh takut sama keheningan. Padahal dari hening itulah sebenarnya lu bisa refleksi diri, berpikir lebih jernih. Bahkan banyak ide brilian muncul pas kita lagi bengong. Contoh yang paling populer adalah Isaac Newton yang lagi duduk santai di bawah pohon apel. Lalu apelnya jatuh dan muncul deh pertanyaan yang akhirnya sekarang jadi penemu teori gravitasi. Coba lu bayangin kalau waktu itu Isaac Newton lagi sibuk scroll TikTok. Kayaknya apel jatuh itu bakalan dikacangin aja deh. Kalau lu terus-terusan kejebak dalam brain rot ini, hidup lu cuma scroll-scroll doang. Ya siap-siap aja sih sama konsekuensinya di masa depan. Ya mungkin sekarang lu belum berasa ada dampaknya di hidup lu, tapi lama-lama otak lu tuh bakalan jadi manja, fokus lu jadi pendek, rasa syukur juga nggak ada, dan hal-hal penting bakal jadi terasa ngebosenin. Lu mau ngerjain sesuatu tapi otak lu jadi perlu hiburan dulu. Akhirnya lu jadi nunda kerjaan, mikirnya besok aja lah. Alhasil kerjaan lu jadi numpuk, lu stres, dan ketika lu stres larinya ke HP lagi. Gitu aja terus hidup lu. Sekarang lu bayangin ini, tahun 2030 sampai 2045 itu momen paling penting buat generasi kita. Bonus demografi tadi, itu momen yang sangat langka terjadi di sebuah negara. Masa mau lu lewatin gitu aja? Lu gak capek apa hidup susah terus, hidup miskin terus? Apa enggak malu Indonesia tuh masuk peringkat 4 dari 10 negara dengan presentase kemiskinan terbanyak di dunia loh. Buat lu yang udah ngerasa kecanduan sama konten brain rot, lu nggak perlu khawatir. Karena kabar baiknya, otak kita itu sebenarnya plastis, alias bisa berubah. Sama kayak otot, bisa dilatih, bisa bangun lagi, asalkan lo mau untuk berubah. Ini yang bisa lo lakuin agar sembuh dari brain rot. Setiap kali lu lihat video-video yang dangkal, ya udah skip aja. Biar algoritma tahu kalau lu tuh nggak suka konten yang begituan. Kalau bisa, follow akun-akun yang kasih lu value, kayak channel edukasi, dokumenter, podcast yang bermanfaat. Ajari algoritma lu itu makanan yang bergizi, bukan cuma snack kosong doang. Jangan bawa HP ke meja makan, atur waktu buat buka medsos. Taruh HP di tempat yang jauh pas lu lagi belajar. Buat aturan buat diri lu sendiri dan patuhi. Kalau lu bisa respect sama guru lu atau orang tua lu, masa sama diri sendiri aja gak bisa respect? Kalau lu lagi bosan, ya udah tutup dulu kerjaannya, istirahat. Nikmati waktu istirahat itu dengan keheningan kayak meditasi. Atau kalau lu tipikal orang yang gak bisa diem doang,
Ya udah cari kegiatan lain kayak misalkan beres-beres rumah, nyuci piring, atau kayak jalan-jalan keluar bentar. Pokoknya jangan pernah lari ke HP. Olahraga, makan yang benar, dan tidur yang cukup. Semua itu ngaruh ke otak lu. Gizi yang benar bisa bantu lu buat mikir lebih jernih. Olahraga bisa bantu regenerasi neuron biar otak lu tuh nggak busuk. Dan jangan lupa tidur yang cukup supaya otak lu tuh nggak cepet pikun. Kalau lu udah sampai sini, selamat. Berarti lu termasuk dari sedikit orang yang gak kabur di tengah jalan. Lo peduli, lo udah sadar, dan lo siap untuk berubah. Masa depan yang cerah cuma bisa diraih kalau lu bisa fokus, bisa mikir yang dalam, dan tetap jadi manusia yang seutuhnya. Jangan biarin otak lu tuh dikendaliin sama layar HP, terus jadi generasi nunduk. Makasih buat lu yang udah nonton sampai habis, dan makasih juga buat 1700 subscribernya. Gua bener-bener apresiasi support kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.